wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabu Ahkamiz Zakati, ini kitab menerangkan tentang hukum-hukum zakat. Wahia, yang dikatakan zakat lughatan menurut bahasa annama'u, berkembang, aiziyadatu, bertambah. Jadi pada pagi ini kita akan membahas terkait tentang zakat. Setelah hal-hal yang terkait tentang mayit udah selesai, nah sekarang kita masuk ya pada bab hukum zakat. Pertama, pengarang kita menjelaskan dulu apa sih artinya zakat itu sendiri. Ya, karena zakat ini udah kita kenal dalam Islam. Ada yang namanya sholat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya zakat. Nah itu istilah dan ibarat ya agama, sehingga kita harus tahu ya definisinya zakat, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Kata pengarang kitab, zakat menurut bahasa itu artinya annama, berkembang, bertambah. Jadi orang yang zakat berarti hartanya bukan berkurang, semakin berkembang, semakin bertambah. Dari segi lughahnya aja udah ketahuan tuh. Ya orang yang mengeluarkan zakat berarti insya Allah hartanya tidak akan berkurang. Hartanya semakin berkah, semakin bertambah, semakin berkembang. Sesuai dengan arti ya dari az-zakah itu sendiri. Wasyara'an. Nah menurut syara' ya zakat itu apa? Ismun limalin mahsusin, nama bagi harta secara tertentu. Jadi enggak semuanya. Jadi ada mal mahsus, nama untuk harta yang sudah ditentukan. Wahwal qadrul mukhraju, itu kadar yang sudah dikeluarkan. Jadi ada kadarnya, ada ketentuannya. Misalnya nanti harta itu bisa berbentuk ya emas, perak, bisa berbentuk kambing, binatang-binatang ternak, sapi, kerbau, onta, bisa berbentuk yang namanya yaitu bentuk biji-bijian, padi, gandum, atau tanaman-tanaman, ataupun berbentuk urudut tijarah, barang-barang perniagaan, ya orang-orang yang berbisnis. Nah itu namanya tijarah dia. Ya nanti termasuk itu harta secara khusus, ukurannya ada yang harus dikeluarkan. Nah ini disebut dengan ismun limalin mahsusin. Jadi nama bagi harta yang dikhususkan, yaitu kadar yang akan dikeluarkan. Wahada hakikatuz zakati, dan ini hakikatnya zakat. Jadi nggak semuanya dikeluarkan. Misalnya kalau kita punya harta itu hanya 2,5%-nya yang wajib dikeluarkan. Dari sekian banyak harta mal, ya harta kita itu hanya 2,5%. Itu pun manakala sudah memenuhi persyaratan. Misalnya udah ada nisabnya, sudah ada haulnya. Kalau nisab artinya batas minimal. Ya ukurannya ke emas 85 gram. Ya kalau udah ukuran 85 gram, kalau 1 gramnya ya 1 juta, berarti ketika orang punya kekayaan 85 juta ke atas, kemudian sudah nanti masuk haul 1 tahun, maka di atas 85 juta ke atas itu harus dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau 100 juta dia punya ya harta ya selama 1 tahun, itu nanti dikeluarkan 2,5% daripada 100 juta, yaitu 2.500.000. Nah itulah yang dimaksud ismun limalin mahsusin, ya yukhazu min malin mahsusin. Nah seperti itu. Jadi kadar yang dikeluarkan ini hakikat zakat, diambilnya dari harta yang tertentu juga. Jadi nggak semuanya. Ya, jadi di dalam kitab-kitab fikih salaf itu ya udah ketahuan nih harta-harta yang dizakati ini. Nah, selainnya tidak. Ya, jadi hanya
ya malin mahsusin saja, ya hanya harta tertentu saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Ukurannya itu kalau ikut kepada emas perak berarti 2,5%. Wahwal malul mukhraju minhu, harta yang dikhususkan itu maksudnya harta yang dikeluarkan, ya minhu dari harta yang khusus tadi, au min badanin mahsusin atau dari badan yang ditentukan. Kalau badan mahsus itu maksudnya zakat fitrah, ya zakatul fitri. Wa hadza mahalluha, dan ini adalah tempatnya, ala wajhin mahsusin, atas jalan yang ditentukan juga, jalannya pun ditentukan. Itu namanya wajhin mahsus. Min syurutin, dari syarat-syaratnya juga. Wa hadza kaifiyatuha, dan ini juga kaifiyatnya. Yusrofu li taifatin mahsusatin. Nah, nanti didistribusikannya juga kepada taifah, kelompok-kelompok tertentu. Jadi enggak semuanya ya dapat bagian zakat. Ada namanya taifah mahsusah. Nah, itu yang dikatakan wahum mustahiquha, itu mereka disebut dengan mustahiquz zakah. Ya, jadi kalau dia bukan termasuk mustahiquz zakah, ya kagak boleh nerima zakat. Kalau dia masuk dalam kategori mustahiquz zakah, dia berhak menerima zakat. Nah, di dalam surah At-Taubah udah dijelaskan tuh, innamas shadaqatu lil fuqara'i, ya wal ya masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allaf, dan seterusnya. Ya, ada 8 asnaf namanya atau mustahik. Ya, jadi ada mustahiquz zakah, ada muzakki. Kalau muzakki orang yang mengeluarkan zakat. Kalau mustahik orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu diatur semuanya. Hartanya tertentu, enggak semuanya orang wajib zakat. Kalau enggak masuk ya bagian-bagian yang memenuhi persyaratan, namanya infak, sodakoh. Makanya ada istilah zis, zakat, infak, sodakoh. Ya, jadi kalau dia nggak masuk zakat, ya infak kali, ya atau sodakoh. Ya, kalau infak ini terkait dengan materi biasanya. Kalau sodakoh sebenarnya ini tidak hanya tertentu pada materi. Sodakoh lebih umum. Kullu ma'rufin sodakoh. Ya kan begitu ya. Setiap kebaikan itu nilai sodako. Kita bertasbih sodako, kita tahlil sodako. Tapi kalau infak itu biasanya terkait tentang materi, duit, harta, itu infak. Nah, kalau zakat yaitu harta yang harus dikeluarkan, itu pun tertentu, enggak semuanya. Ukurannya ada, syarat-syaratnya ada. Nah, makanya digabung, ada zakat, infak, sodako. Ya, jadi kadang-kadang kita itu nggak bisa dikategorikan harus ngeluarin zakat aja. Ya, kalau kita sebagai guru mungkin belum pantas dikeluarin zakat. Misalnya tiap ya bulan gajinya dipotong, itu zakat. Ya, itu mungkin belum zakat. Gaji 10 juta atau gaji 5 juta. Ya, dipotong zakat, itu namanya bukan zakat, ya. Namanya apa? Namanya infak, sodakoh. Nah, seperti sebab kalau di dalam kitab yang kita baca literatur ini, yaitu harus memenuhi persyaratan. Kalau sudah memenuhi nisab, kalau sudah ya memenuhi haul, tuh begitu. Ya, jadi kalau belum ada haulnya, ya nggak bisa. Kalau 1 bulan dikeluarin zakatnya, ya belum bisa, belum ada 1 tahun. Nah, seperti makanya kita ikhlasin aja, tapi buat sodakoh. Insya Allah tetap dapat ganjaran pahala, tapi bukan zakat istilahnya, ya bukan zakat. Ya, seperti itu, ya karena memang zakat itu ya apa, ismun limalin mahsusin yukhazu min malin mahsus. Jadi tertentu, enggak semuanya harta bisa dizakatin. Jadi ada harta tertentu yang bisa dikeluarin zakat. Diambilnya pun tidak dari semua harta, tapi dari harta mahsus juga yang tertentu. Nah, itu ala wajhin mahsus, juga atas jalan tertentu juga. Ya, ini semuanya mahsus semuanya. Ya, jadi enggak semuanya umum, tapi tertentu. Nah, nanti lebih banyak kita akan bahas satu persatu. Ya, min syurutin, daripada syarat-syaratnya,
wa hadza kaifiyatuha. Nah, kemudian yusrafu atau yusrafu li taifatin maksusatin, lalu didistribusikan zakat tadi kepada kelompok-kelompok yang tertentu juga. Jadi kelompok ya tertentu ini juga ya enggak semuanya. Siapa yang berhak menerima zakat, siapa yang tidak berhak menerima zakat. Nah, itu yang disebut dengan wahum mustahiquha, itu disebut dengan mustahiquz zakah. Ya, jadi ada 8 mustahiquz zakah yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah. Kalau enggak ada 8-8-nya ya minimal 7. 7 enggak ada juga, minimal ya 6 enggak ada juga ya minimal 5. Kalau 5 sih insya Allah ada dah. Makanya orang kalau ngeluarin zakat nggak boleh kasih orang miskin semuanya. Ya, jadi dia itu kalau zakat kasih orang miskin aja. Nah, sementara mustahik yang lain kagak diberikan. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak sah nanti zakatnya. Makanya harus dilihat dulu. Ya, ini 2,5% dari harta yang sudah dikeluarkan. Ya, 2,5% ini harus dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, mustahiquz zakah. Ya, jadi enggak mesti orang miskin semuanya. Ya, seperti itu. Ini sekarang lagi banyak orang uang zakat dikasih anak yatim. Ya, jadi uang zakatnya dikasih anak yatim. Ya enggak boleh. Ya, anak yatim tidak berhak menerima zakat. Ya, begitu. Jadi zakat beda dengan yang lainnya. Jadi yang harus diberikan kepada mustahik. Kalau memang itu yatim namanya mustahik ya boleh. Nah, begitu. Yang penting mustahik enggak dia? Nah, begitu. Kalau anak yatim kan biasanya ada ibunya. Ya, mungkin kalau seandainya ibunya yang termasuk mustahik harus dikasih ibunya. Misalnya ibunya orang pukoro, orang miskin. Nah, ini bagian mustahiquz zakah, kasih ibunya. Nah, begitu. Sebab kalau anak yatim kan punya wali. Ya, begitu. Ada walinya nanti. Siapa walinya? Ya, bisa pamannya, ya, bisa kakaknya, ya. Nah, sementara dia sendiri tidak menerima zakat. Nah, begitu. Jadi ini yang harus dibenerin. Kadang-kadang di masyarakat nggak mau tahu, ya, nggak mau nanya, ya, begitu. Uang zakatnya saya kasih anak yatim. Nah, begitu. Diundang anak yatim, dikasih anak yatim. Itu namanya santunan, bukan uang zakat, ya. Santunan, ya, anak-anak yatim, ya, begitu. Kalau zakat itu harus diberikan kepada siapa? Ya, kepada taifah mahsusoh, kepada kelompok tertentu. Itu yang disebut mustahiquz zakah namanya. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'ah. Zakat hukumnya wajib fi khamsati asya'ah pada 5 ya macam ijmalan secara global. Ini disebutkan secara global aja dulu. Ya, pokoknya ada 5 macam benda harta yang wajib dikeluarin zakatnya. Wahia al-mawashi. Yang pertama binatang-binatang ternak. Ini al-mawashi nanti enggak semuanya binatang ternak, juga ada tertentu apa aja yang wajib dikeluarkan zakat dari binatang ternak. Walau ubiro bin na'ami lakan na'am. Ya, kalau ni'am itu ni'matun ni'am. Ya, satu nikmat namanya nikmatun. Kalau udah banyak ni'amun, nikmat. Kalau na'am itu jamak daripada an'am, binatang ternak. An'am na'amun. Ya, makanya yang dikeluarkan zakat dari bentuk mawashi itu hanya na'am, binatang-binatang ternak. Makanya kata Imam Nawawi di sini kalau seandainya diungkapkan dengan kata-kata na'am itu sebenarnya lakana aula, lakana ay takbir. Ya, bahwasanya ungkapan na'am itu lebih bagus kebanding daripada ungkapan al-mawashi. Sebab kalau al-mawashi ya itu nanti lebih umum. Kalau na'am hanya tertentu pada kambing, domba, ya, kemudian sapi, kerbau, sama onta, itu na'am. Tapi kalau mawashi itu lebih umum. Ya, ayam juga masuk. Nah, seperti itu. Ya, kelinci masuk, kijang masuk, kuda masuk, itu mawashi namanya. Ya, jadi ini disebut mawashi ya lebih umum sebenarnya. Tapi kalau disebut na'am itu udah lebih dipersempit. Ya, itulah yang memang yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau udah memenuhi persyaratan hanya dari na'am, binatang-binatang ternak. Li'annaha karena
bahwasanya na'am ain na'ama itu akhas, lebih tertentu minal mawashi, dari kalimat mawashi. Jadi kata-kata na'am lebih khusus ya kebanding daripada al mawashi. Kalau mawashi itu umum sekali. Pana'amu, maka na'am itu ismun lil ibili, itu na'am itu namanya, nama binatang untuk onta, wal baqari sapi, wal ghanami kambing, domba. Nah, itu disebut dengan na'am. Makanya ketika kita berkorban pun itu bukan mawashi, yang dikorbankan minan na'am. Nah, begitu. Jadi ya binatang-binatang yang disembelih yaitu yuzbah minan na'am taqarruban ilallah. Itu definisinya udhiyah kan begitu. Ya, binatang-binatang yang dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, binatang itu mana maksudnya? Na'am. Na'am itu kambing, domba, ya, kemudian kerbau, sapi, onta. Nah, sementara yang lain nggak boleh. Ayam nggak boleh dikorbankan. Ya, begitu. Walaupun kalau saya baca di beberapa literatur kitab ada yang membolehkan, ya, ayam, ya, masih boleh dikorbankan. Tapi kita, ya, kaul mu'tamad nggak masuk. Ya, minimal yang paling kecil domba sama kambing. Ya, domba, kambing, kerbau, sapi. Nah, itu tuh namanya na'am semuanya. Ya, termasuk binatang-binatang ternak. Jadi ketika masalah zakat disebut dengan na'am itu sebenarnya lebih bagus, ya, kebanding daripada redaksinya al-mawashi. Jadi na'am itu onta, sapi, ya, sama domba atau kambing. Nah, nanti sapi sama kerbau disamain, dikias. Bakor, ya, masuk juga kerbau. Wa aksaru ma yutlaqun na'amu, dan yang paling banyak yang diucapkan dengan kata-kata na'am biasanya alal ibil, yaitu biasanya ibil. Wal masyiyah tutlaqu ala na'am. Nah, sementara kalimat masyiyah itu bisa dikatakan secara umum atas na'am. Ya, wa ghairiha, begitu juga ya yang bukan termasuk na'am. Ayam termasuk masyiyah. Bebek termasuk masyiyah. Kijang termasuk masyiyah. Kuda termasuk masyiyah, tapi tidak masuk dalam kategori na'am. Jadi makanya masyiyah itu lebih umum, bisa masuk na'am, bisa juga ghairiha, selain daripada na'am. Contohnya apa? Minad dawabi, daripada binatang-binatang yang melata. Tuh, masuk juga. Ya, binatang-binatang yang melata itu termasuk apa? Masyiyah. Wal kalamu huna, bermula pembicaraan di sini fil akhassi, lebih diutamakan, ail ladzi huwa na'amu. Jadi ketika bicara masalah zakat itu lebih fokus pada apa? Pada na'am. Ya, pada binatang-binatang ternak, yaitu kambing, ya, kemudian sapi, kerbau, dan onta. Itu hanya terfokus pada itu. Balil kalamu huna fil a'ami, akan tetapi ya pembicaraan di sini fil a'ami lebih umum. Li'annal musannifa, karena musannif pengarang kitab, qala, berkata siapa musannif, ba'da zalika, setelah itu. Fa amal mawashi, adapun al mawashi, ya binatang-binatang, fatajibu, maka wajib apa az-zakatu, zakat, fi salasati ajnasin, pada 3 jenis, minha, daripada masyiyah. Falau qala, kalau seandainya dibilang wahiyan na'amu la do'ah, ya udah, itu lebih persempit. Nah, begitu. Jadi kalau dibilang al-masyiyah mesti disebut 3 jenis. Jenis pertama kambing, jenis kedua yaitu sapi, jenis ketiga onta. Tapi ketika dibilang na'am nggak pakai disebut 3 jenis, ya memang na'am ya itu yang 3 tadi. La do'a qalluhu ba'da, ya setelahnya. La siyama, apalagi iza utliqan na'amu, apabila dikatakan lafaz an-na'am alal ibili, atas onta, khosotan, khususnya. Fakalamul musannifi fi maudihi, maka pembicaraan musannif itu pada tempatnya. Kemudian apalagi? Wal asmanu, dan barang-barang berharga. Asman, ya, mana wa urida biha, yang dimaksud dengan asman itu az-zahabu wal fiddah, yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah masyiyah, ya, setelah binatang-binatang ternak, yaitu barang-barang berharga, yang dimaksud emas dan perak. Ya, jadi orang kalau ya punya emas, tujuannya untuk diperjualbelikan, nanti setiap tahunnya harus
dikeluarkan zakatnya 2,5%. Misalnya ya ada orang nyimpen emas, ada yang nyimpen sampai 500 gram, ada yang nyimpen ya lebih dari 500 gram, 1 kilo misalnya. Tujuannya buat apa? Ya buat dijual. Nah itu nanti setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah itu namanya al-asman, barang-barang berharga. Tapi kalau seandainya ada orang punya emas sekedar untuk dipakai perhiasan, seperti seorang suami membelikan kepada istrinya emas walaupun lebih dari 85 gram gitu, 100 gram, 150 gram, tapi tujuannya buat dipakai, ya buat dipakai, namanya hulliyah, untuk perhiasan, itu tidak dihitung tiap tahun, ya tidak dihitung, ya jadi ya karena itu dijadikan sebagai ya hanya hulliyah, barang perhiasan yang hanya dipakai, walaupun nggak tiap hari dipakai, sewaktu-waktu doang dipakainya. Ya, oh ini mentang-mentang harus dipakai, mesti tiap hari dipakai, enggak juga. Ya, misalnya waktu-waktu tertentu, acara-acara tertentu baru dipakai, tetap itu tidak dikenakan zakatnya. Sebab nanti ada ya yang mewajibkan, ibu punya emas berapa? 100 gram, tiap tahun harus keluarin zakatnya. Nah, begitu. Padahal itu ya emasnya untuk digunakan ya setiap hari dipakai, ya sebagai perhiasannya dipakai harian. Nah itu nggak apa-apa. Sama juga orang punya mobil, ya kalau untuk dipakai nggak perlu dikeluarin zakatnya. Tapi kalau penjual mobil beda, dia punya showroom, ya mobilnya ada 5, ada 10, ada 30. Nah itu karena diperjualbelikan, ya itu tiap tahun dihitung tuh harganya berapa. Ya setiap tahun ada 500 juta apa 1 M apa 5 M, dikeluarin 2,5%-nya. Ya karena itu barang dagangan namanya. Ya orang jual emas barang dagangan tiap tahun wajib dikeluarin zakatnya. Kalau toko kan bukan dijual belikan, toko nggak perlu dihitung, ada pedagang. Ya itu toko jangan dihitung. Ya yang dihitung barang-barang dagangannya. Itu barang dagangan tiap tahun dihitung jumlahnya ada berapa. Yang terjual maupun yang belum terjual dihitung, nanti keluarin 2,5%-nya. Tokonya mah nggak usah dihitung. Ya ini ada yang ngajarin hitung lah, banyak bener itu. Ya itu modal. Ya jadi toko nggak perlu. Kecuali orang yang tokonya buat dikontrakin. Nah berarti ini bukan untuk usahanya, buat dagang. Berarti dia ada 5 punya ruko, punya toko. Nah itu dikontrakin tiap tahunnya. Ya harus dikeluarin zakatnya. Kalau udah di atas 85 juta 2,5%-nya. Tokonya ada 5, ya dikontrakin 1 tahunnya 100 juta, ya udah 500 juta, 2,5%-nya dikeluarin gitu ya. Tapi kalau digunakan buat modal dia, buat tempat dia didagang, nah itu barang-barang dagangannya aja yang dihitung. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi jangan salah pengertiannya. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud ya bahwa kalau barang-barang perhiasan emas perak, nah itu kalau udah di atas 85 gram itu wajib dikeluarin zakatnya, manakala memang ditujukan buat perdagangan, barang-barang tijaro. Tapi kalau untuk sekedar pakai doang, nah itu tidak. Walau ghairu madruba, ini sekalipun tidak dicetak, wa yadkhulu fihi ma'ar rikaz, masuk di dalam emas dan perak itu harta rikaz wal ma'dan dan ma'dan. Ya, itu nanti ada ya dalam ya istilah ya zakat, ada rikaz, ada ma'dan. Nanti kita akan bahas. Wa kaza urudut tijarati, begitu juga barang-barang dagangan, tuh urudut tijarah namanya, barang-barang dagangan. Di annal wajibah fi qimati, karena yang wajib pada nilainya. Urudut tijarah tuh ya pokoknya berbisnis apa aja. Ya tempe pun kalau memang udah omsetnya besar di atas 85 gram, 85 juta, orang punya perusahaan tempe, ya wajib juga dikeluarin zakat. Itu namanya urudut tijarah. Jadi urudut tijarah itu umum sekali, apa aja. Ya apa aja yang sudah bisa menghasilkan omset cukup besar sehingga ya memenuhi nisab, ya, batas minimal
ya dia harus mengeluarkan zakat dan sudah haul, sudah genap 1 tahun. Nah itu urudut tijarah namanya. Jadi wajib dikeluarin zakatnya ya. Kemudian li'annal wajiba fi qimatiha, karena yang wajib di dalam menilainya. Jadi nilainya berapa? Ya misalnya ya dia ya pedagang tahu tempe. Nah, itu bukan tahu tempenya yang dizakatin, nilai tahu tempenya. Ya begitu. Omsetnya setahun ada enggak? Ya di atas 85 gram. Nah, kalau memang ada wajib dikeluarin zakatnya. Wahia min ahadihima, yaitu salah satu daripada keduanya. Wazuru'u, ada lagi tanaman. Ya, wa urida biha al aqwat, yang dimaksud ada makanan pokok. Zuru dimaksud makanan pokok, beras atau kita kenal padi, gandum. Nah, itu masuk al aqwat namanya. Wahiyal hubub, termasuk biji-bijian. Ya, padi, gandum. Wasimaru, ada lagi simar, buah, anggur, korma, itu namanya simar. Wa urudut tijarah. Nah, terakhir barang-barang perniagaan. Nah, ini yang banyak ya orang berbisnis ini nih, urudut tijarah, bentuk tijarah. Nah, namanya di zakatnya zakatut tijarah. Nah, zakat tijarah itu sama dengan zakatul mal, yaitu ukurannya emas 2,5% yang wajib dikeluarkannya. Wahia jam'u ardin, ya urud, nah, ardin. Wahwa ismun lima qabalan naqda, yaitu nama untuk sesuatu yang bisa menyamakan naqad, yaitu emas dan perak. Makanya nanti ukurannya emas sama perak. Wa minhu al pulusul madrub, di antaranya pulus, uang, duit ya yang udah tercetak. Nah, bentuknya apa aja ada pulus. Ada rupiah, ada dolar, ada real, ya macam-macam, itu pulus namanya. Wa in rajat rawajun nukud, sekalipun cepat peredarannya ya seperti nukud, kama ya sebagaimana ya apa la riban, tidak ada riba pihak di dalamnya. Kaza fi umdatir rabih, begitu dijelaskan dalam umdatir rabih. Wa tarji'u hazil khamsatu ila darbaini, kemudian dikembalikan 5 macam ini kepada 2 bagian. Ma yata'allaqu bil qimati, satu berkaitan dengan nilai, wa huwa zakatut tijarah, yaitu zakat tijarah. Ya, jadi kalau zakat tijarah itu nanti ya kaitannya dengan qimah, dinilai. Ya, nilainya berapa? Ini barang-barang. Jadi bukan dikeluarkan barangnya. Ada orang jual celana, bukan yang dizakatin celananya, bukan. Ya, begitu. Tapi yang dizakatkan nilainya. Ya, nilai daripada itu celana. Jadi bentuknya pulus, nanti uang. Nah, itu namanya bil qimah. Beda kalau kambing. Kalau kambing, kambingnya ini keluarin. Ya, kalau sapi, sapinya yang dikeluarkan. Kalau padi, padinya yang dikeluarkan. Tapi ketika dia urudut tijarah, ya itu yang dikeluarkan nilai daripada tijarahnya. Ya, dagang apa aja, tapi dinilai dengan uang. Nah, nanti ukurannya emas. Ya, ukurannya emas, karena emas itu biasanya ya itu dia stabil. Makanya orang ngeluarin zakat tijarah kadang-kadang haul dan nisabnya itu nanti beda ya nisabnya. Dulu 50 juta mungkin udah ngeluarin zakat. Tapi kalau sekarang mungkin 50 juta belum kewajiban zakat. Kenapa? Harga emas lebih tinggi. Kalau seandainya Bapak Saudara ya harga emas itu 1 gramnya 1 juta, berarti 50 juta belum bisa dikeluarkan zakatnya. Karena 85 gram, kalau kita ambil 1 gramnya 1 juta, itu 85 juta minimalnya. Begitu. Nanti kalau seandainya ya emas naik lagi harganya 2 juta, ya mungkin 85 juta belum wajib zakat. Gitu. Ya, berarti nanti 85 kali 2 juta. Ya, bisa di atas 170 juta. Tapi kalau emas lagi menurun misalnya, ya misalnya emas harganya cuma ya 800.000 1 gramnya, ya itu lebih turun, berarti 85 kali 800.000. Tapi biasanya rata-rata emas itu harganya nggak pernah turun. Nah, begitu. Ya, rupiah yang selalu ya inflasi biasanya.
Kita punya emas nih Pak dari tahun 70 misalnya 100 gram. Ya, enggak di kemana-mana sampai sekarang. Itu dulu tahun 70 beli emas 100 gram paling berapa duit? Ya. Sekarang dia mau jual tahun 2023. Nah, gede banget udah untungnya. Ya, begitu. Emasnya mah tetap. Ya, misalnya 10 gram juga. Cuma rupiahnya. Nah, begitu. Makanya nilai-nilai mata uang tuh kadang-kadang rupiah agak rendah juga. Ya, dolar sama rupiah, dolar sama real, ya. Kemudian rupiah sama real. Itu kalau kita jajan di Mekah, dari dulu yang namanya beli kopi misalnya berapa? 1 real, 2 real, dari dulu segitu-gitu juga. Cuma rupiahnya yang beda. Nah, begitu dari 500 dulu, sekarang udah 4.000. Ya, dulu ya tahun-tahun 2000 awal itu 1 real cuma 500 rupiah. Sekarang 1 real udah 4.000. Ya, kan jauh ya, jauh sekali udah. Ya, apalagi kalau dolar dari 10.000 sekarang udah di atas 15.000. Nah itu. Tapi kalau emas dia nggak rugi. Makanya kalau nyimpan rupiah rugi Pak. Ya rupiahnya disimpan aja. Ya dari tahun 70 tuh rupiah disimpan aja. Sekarang ya tahun 2023 rugi dia. Rugi. Ya. Tapi kalau dia punya emas, insya Allah ya 30 tahun yang akan datang itu nggak rugi dia. Ya insya Allah ya dia bisa untung. Karena memang nilai emas itu nggak pernah menurun. Beda dengan ya mata uang. Ya seperti rupiah. Nah makanya ukuran orang zakat emas. Nah gitu, zakatul tijarah itu emas ukurannya. Ya 85 gram itu nisabnya. Ya seperti itu. Wa may yata'allaqu bil ain, dan sesuatu yang berta'alluq dengan bendanya. Jadi ada ma yata'allaqu bil qimah, ada ma yata'allaqu bil ain. Kalau bil ain itu bendanya. Wa huwa salah satu anwa'in, yang terkait tentang bendanya itu ada 3 macam. Nabatun, ada tumbuh-tumbuhan, wajal harun naqdain, yaitu emas dan perak, wa hayawanun, dan hewan. Itu mesti dikeluarkan zakatnya ainnya. Ya, kalau orang punya emas, ya itu emasnya. Kalau ada orang punya binatang-binatang ternak, kambing, sapi, kerbau, onta, itu nanti yang dikeluarkan zakatnya ya hewannya. Kalau punya nabat seperti padi, gandum, ya korma, anggur, itu sama. Ya anggur, padi, korma, ya dan gandumnya yang harus dikeluarkan zakatnya. Itu namanya ma yata'allaqu bil ain. Nah, kalau kita urudut tijarah itu yang dikeluarkannya ma yata'allaqu bil qimah, nilainya. Ya, jadi nilainya yang harus dikeluarkan. Cukup saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.